Hai kids, Indonesia memiliki banyak mitos tentang hal yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Mitos hewan yang masuk ke dalam rumah merupakan salah satu mitos yang masih dipercayai hingga saat ini. Sejak zaman dahulu, para leluhur kita selalu menghubungkannya dengan suatu hal atau pertanda tertentu. Pertanda ini dapat dianggap baik ataupun buruk. Uniknya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang percaya mengenai mitos tentang hewan yang masuk rumah. Hari ini kita akan membahas beberapa hewan yang ada dalam mitos ini. Ada apa saja? Yuk langsung kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ular. Kedatangan ular ke dalam rumah tentunya akan menyebabkan situasi panik bagi para penghuni rumah. Banyak yang mempercayai kalau ular masuk ke rumah berarti ada salah satu dari penghuni rumah yang mempunyai janji tapi belum ditepati. Janji ini juga harus segera ditepati jika nggak ingin terkena musibah. Selain itu, ada yang mengatakan jika ular yang masuk rumah merupakan ular berbisa, maka artinya pertanda datangnya musibah bagi para penghuni rumah. Kelelawar. Kelelawar masuk rumah. Hal ini cukup unik bukan? Jika kita melihat satu ekor kelelawar berterbangan dalam rumah, tandanya kita akan mendapat nasib buruk. Mitos ini berasal dari kepercayaan rakyat Sunda yang menginterpretasikan kelelawar sebagai jelmaan makhluk gaib. Sedangkan menurut cerita masyarakat Jawa Barat, semakin banyak kelelawar yang masuk ke rumah, maka semakin besar nasib buruk yang akan menimpa pemilik rumah. Tapi, gak semua mitos kelelawar masuk rumah ini buruk. Ada juga mitos jika ada kelelawar yang terbang mengitari rumah searah jarum jam, maka penghuni rumah akan mendapat rezeki dalam jangka waktu yang dekat. Namun, apabila sebaliknya, pemilik rumah harus bersabar karena rezeki akan datang dalam waktu yang cukup lama. Kupu-kupu. Masuknya kupu-kupu ke dalam rumah saat siang hari dipercaya akan mengundang banyak tamu. Namun jika kupu-kupu datang saat malam hari maka artinya buruk. Masuknya kupu-kupu ke rumah saat malam hari merupakan tanda kalau ada seseorang yang iri dan dengki terhadap kebahagiaan dari sang pemilik rumah. Kumbang. Jika ada kumbang yang masuk ke dalam rumah, konon akan ada orang yang memfitnah penghuni rumah. Namun, ada juga yang mengatakan jika ada kumbang yang masuk ke rumah, akan ada bencana yang datang. Kodok. Menurut mitos, jika ada kodok yang masuk ke rumah, artinya akan ada tamu jauh yang akan datang berkunjung. Tamu jauh ini dapat seperti teman lama ataupun saudara yang sudah lama nggak saling jumpa. Nah, kids, itu tadi kelima hewan yang ada dalam mitos. Mitos hewan mana saja yang sudah sering didengar? Hai kids, burung hantu merupakan salah satu hewan yang paling aktif mencari makan saat malam hari. Burung hantu memiliki kedudukan tersendiri dalam kebudayaan masyarakat. Tapi mengapa banyak orang takut dan menghormati burung hantu? Karena biasanya disimbolkan sebagai ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, sihir, dan juga simbol kematian. Nah, mitos-mitos mengenai burung hantu ini juga banyak loh. Kira-kira ada mitos apa saja ya? Kita cari tahu bersama yuk. Yang pertama, Athene Noctua, burung hantu kesayangan Yunani. Kita bisa menjumpai burung hantu Athene Noctua ini di daerah yang beriklim sedang dan lebih hangat, seperti Eropa, Asia Timur, dan Afrika Utara. Burung ini berekor pendek dan bertubuh kecil tapi padat. Walau ukurannya enggak sebesar burung hantu lainnya, tapi hewan ini merupakan hewan kesayangan Athene, sang dewi kebijaksanaan. Bangsa Yunani menyebut kemampuan night vision di burung hantu sebagai cahaya batin. Oleh karena itu, burung ini sering dijadikan pelindung dan sering ikut serta dalam peperangan. Mereka meyakini jika burung hantu terbang di atas prajurit Yunani sebelum pertempuran, maka mereka akan mendapat kemenangan. Enggak hanya itu, burung hantu juga diyakini bisa mengawasi laju perdagangan. Karena itulah gambar burung hantu juga terukir pada koin yang menjadi mata uang bangsa Yunani. Yang kedua, Burrowing Owl, dewa suci suku Indian. Burung ini bisa kita jumpai pada lubang-lubang pertanian, gurun, atau daerah dengan vegetasi rendah seperti Amerika Utara dan Selatan. Dalam kebudayaan suku asli Amerika, mereka mempercayai kalau burung hantu merupakan jelmaan dari dewa yang disebut Koko.
Karena burung ini bersarang di tanah, suku ini juga percaya kalau burung hantu merupakan jelmaan dari dewa pelindung yang memelihara keseimbangan bumi dan tumbuhan. Yang ketiga, sekutu sihir pada dukun Afrika. Bagi bangsa Afrika, burung hantu merupakan simbol bagi ilmu sihir hitam. Berdasarkan legenda, jika ada burung hantu besar yang berkeliaran dekat suatu rumah, maka itu merupakan tanda bahwa ada seorang dukun yang kuat tinggal di sana. Banyak yang meyakini kalau burung hantu itu sebenarnya bersekutu dengan para dukun yang memiliki tugas untuk membawa pesan dari dunia roh. Yang keempat, penangkal kejahatan bangsa Romawi. Pada zaman Romawi kuno, kehadiran burung hantu diyakini pernah meramalkan kematian Julius Caesar dan beberapa kaisar lainnya. Karena kejadian inilah, bangsa Romawi memulai tradisi mengikat burung hantu pada pintu rumah sebagai penangkal kematian atau kejahatan. Tradisi ini masih berjalan sampai pada abad ke-18 di Inggris loh. Bedanya, mereka memaku burung hantu pada pintu kandang untuk melindungi ternak dari kebakaran atau kilat. Yang kelima, burung pemakan jiwa dalam budaya bangsa Skotlandia. Bagi bangsa yang tinggal pada sekitar dataran tinggi Skotlandia, burung hantu merupakan simbol kematian. Mereka meyakini bahwa seruan burung hantu pada tengah malam merupakan pertanda datangnya kematian. Setelah itu, jika burung hantu berputar di udara saat siang hari, menandakan kalau akan terjadi hal buruk yang menimpa orang-orang di dekat burung hantu tersebut terbang. Bangsa Skotlandia juga meyakini bahwa burung hantu tampak terbang pada malam Halloween, artinya mereka sedang bolak-balik memakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Karena memiliki tampilan yang seram, nggak heran kalau burung hantu ini sering dikaitkan dengan ramalan-ramalan mistis nih. Nah kids, itulah beberapa mitos yang beredar tentang burung hantu. Mitos mana yang pernah kalian dengar? Kids, pernah melihat burung perkutut? Atau ada yang memelihara burung perkutut? Burung perkutut merupakan salah satu jenis burung peliharaan yang populer di kalangan pecinta burung maupun masyarakat pada umumnya. Banyak yang menyukai burung ini karena pesonanya yang anggun dan kicauannya yang merdu. Tapi ternyata banyak mitos mengenai burung ini. Nah, hari ini kita akan membahas 5 jenis burung perkutut dan mitos apa saja yang mengikutinya. Yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanda keberuntungan. Burung perkutut ini dipercaya sebagai hewan pembawa keberuntungan. Bahkan keberuntungan yang bisa kita dapatkan ini nantinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari pemilik hewan ini. Pertanda malapetaka. Walau nggak semua, tapi ada beberapa jenis burung perkutut yang bisa membawa malapetaka. Burung perkutut yang mendatangkan malapetaka ini memiliki ciri khusus. Ciri-cirinya dapat kita lihat dari ciri fisiknya seperti bulu, suara kicau, dan jam kicau yang gak jelas. 5 jenis burung perkutut dan mitosnya. Perkutut Songo Ratu. Burung perkutut jenis ini dipercaya merupakan keturunan dari putra Raja Bali pada zaman Majapahit yang dikejar-kejar oleh musuh. Hingga sampailah di desa Tutul, Blambangan, Banyuwangi. Namun, kemudian ia meninggal dan menjelma menjadi perkutut Songo Ratu. Burung ini memiliki ciri-ciri, di kepalanya ada jambul semacam mahkota yang berwarna putih dan memiliki sifat seperti ningrat yang enggak suka berkeliaran. Hidupnya juga pada tempat-tempat sepi seperti goa atau kuburan. Perkutut jenis ini sangat kuat menahan lapar sampai beberapa hari. Burung ini suka tidur pada tempat yang tinggi dan juga memiliki wibawa yang besar sehingga perkutut jenis lain enggak berani bersuara. Mitosnya, burung ini dipercaya dapat melancarkan rezeki dan juga memiliki hoki bawaan yang tinggi
untuk kita yang memeliharanya. Perkutut putih. Perkutut putih merupakan perkutut yang paling langka. Sekujur tubuhnya berwarna putih dan paruhnya berwarna kemerah-merahan. Matanya berwarna merah dan harga burung perkutut jenis ini relatif mahal. Mitosnya, hewan ini akan mendatangkan kekayaan bagi pemiliknya dan konon pemiliknya akan hidup berlimpah harta sampai hewan ini meninggal. Perkutut hitam. Perkutut jenis ini juga sering disebut sebagai rajanya perkutut dan sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Perkutut jenis ini mampu memancarkan aura keberuntungan bagi pemiliknya. Sesuai dengan namanya, perkutut hitam memiliki tubuh berwarna hitam. Perkutut urat. Burung perkutut jenis ini memiliki ciri-ciri bulu dadanya yang berwarna putih. Burung ini juga memiliki kewibawaan dan dihormati oleh jenis perkutut lainnya. Uniknya, pada alam liar, perkutut ini enggak mencari makanannya sendiri, tetapi disuapi oleh jenis perkutut lainnya. Mitosnya, perkutut ini mampu meningkatkan kewibawaan pemiliknya dan disegani oleh banyak orang. Perkutut daringan. Perkutut ini memiliki tampilan yang elok. Bulunya bergaris-garis pada seluruh tubuhnya kecuali pada bagian kepalanya. Mitos. Bulu burung yang berbentuk garis enggak putus-putus ini melambangkan rejeki yang enggak akan putus sampai 7 turunan. Dan itu berlaku bagi pemiliknya. Nah, itulah mitos dari burung perkutut yang dipercaya oleh sebagian orang. Dari kelima jenis perkutut itu, burung perkutut mana yang sudah pernah Kids lihat?